Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal Fitri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau disingkat menjadi SOP. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu SOP. Prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur yang disingkat menjadi SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. SOP menurut para ahli. Yang pertama, menurut Shailendra 2015, standar operasional prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, menurut Laksmi 2008, standar operasional prosedur adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Lalu berikutnya, menurut Mukhijat, SOP merupakan sebuah urutan mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, bila mana mengerjakannya, di mana mengerjakannya, dan siapa yang mengerjakannya. Lalu berikutnya menurut Insani 2010, SOP merupakan dokumen yang memuat mengenai serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis. Kemudian dibakukan pada berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terdiri dari cara melakukan pekerjaan, tempat penyelenggaraan, waktu pelaksanaan, dan individu yang terlibat dalam aktivitas. Lalu berikutnya, manfaat SOP. Manfaat utamanya tentu untuk memberikan panduan secara tertulis tentang apa yang harus karyawan lakukan. Manfaat lain dari SOP adalah yang pertama, meningkatkan reputasi. Salah satu manfaat SOP adalah meningkatkan reputasi atau nama baik perusahaan itu sendiri. Ketika perusahaan tersebut menjalankan aturan yang ada dengan baik, maka penilaian dari klien pun akan baik. Lalu yang kedua, SOP menjadi pedoman dalam bekerja. Dengan adanya panduan, maka akan sangat membantu para karyawan untuk bekerja sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Lalu yang ketiga, SOP adalah sistem yang akan mempermudah. SOP juga akan menjadi sistem yang akan mempermudah pekerjaan dalam banyak hal. Dengan adanya panduan ini, pihak yang terkait akan tahu apa yang harus dikerjakan, bagaimana standarnya, dan sampai mana batasnya. Lalu yang keempat, menjaga ciri khas perusahaan. Dengan adanya panduan ini, maka siapapun yang mengerjakan akan menghasilkan produk dengan kualitas dan standar yang sama. Lalu berikutnya yang kelima, memberikan aturan yang jelas. Dengan adanya SOP, maka hal tersebut secara tidak langsung menjadi aturan yang harus semua ikuti. Setiap pihak yang terkait dengan pedoman tersebut harus menjadikannya sebagai aturan. Nah, selanjutnya, fungsi standar operasional prosedur. Yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Lalu yang terakhir, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Yang selanjutnya, tujuan SOP. Yang pertama, mengupayakan peningkatan kinerja karyawan. Yang kedua, salah satu cara menjamin kualitas produk bagi konsumen. Mengupayakan peningkatan keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir, sarana pengembangan perusahaan. Baik, yang selanjutnya ini ada contoh SOP. Ini gambarnya kurang jelas, tapi nggak apa-apa. Yang akan saya jelaskan adalah bentuk-bentuk ininya.
Ini kan beda-beda ya, ini ada yang oval, ada yang kotak. Nah, ini beda-beda artinya. Yang bentuk ini namanya terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start atau akhir, stop dari suatu kegiatan. Lalu ini ada bentuk simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada, ya, yang bentuk ini. Lalu ada yang kotak seperti ini, namanya processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Baik, berikutnya di sini ada contoh SOP ya. Di dalam SOP ini terdapat simbol-simbol yang berbeda ya artinya. Nah, yang di sini yang bentuknya nggak bulat lonjong gini, ini namanya terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Lalu yang berikutnya, yang bentuk ini namanya simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Lalu berikutnya yang kotak, namanya processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Oh, benar. Nah, untuk panah-panahnya ini juga ada artinya, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Nah, contoh yang berikutnya juga sama, bentuknya yang ini, terminator simbol, lalu ada simbol decision, dan processing simbol. Ini ada panah-panahnya juga, flow direction simbol, atau connecting line. Sama ya, sampai bawah bentuknya sama. Cara membuat standar operasional prosedur atau SOP itu yang pertama membentuk tim SOP. Lalu yang kedua menentukan tujuan dari pembuatan SOP. Yang ketiga mengumpulkan data dan mengkaji kembali. Yang keempat membuat rencana awal. Yang kelima melakukan evaluasi secara keseluruhan. Lalu yang terakhir melakukan simulasi dan memperbaiki SOP. Sekian penjelasan dari saya mengenai SOP. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.